musik metal vs musik dangdut ataupun koplo ataupun DJ, mana yang lebih musik setan? Kalau untuk musik mana yang ngebawa kita ke dalam dunia yang Dunia setan. dunia setan, yaitu DJ. Okay. Disco, musik DJ, Dangdut juga remix. malah lebih parah dangdut pada metal. Ya kalau dibanding ya malah lebih dangdut, lebih ke, tapi dangdutnya versi apa dulu ya? Ya dangdut, maksudnya dangdutnya versi bidon-bidon itu loh. Oke, kalau Kamu setuju apa enggak musik metal tuh musik setan? enggak sih. Skala dunia? Skala dunia juga enggak, karena Enggak. aku enggak pernah ngelihat yang namanya musik metal itu menimbulkan suatu kerusuhan yang mungkin menjadi suatu pelecehan atau apa, enggak pernah. Enggak. Mereka bilang itu musik setan ya karena teriak-teriak aja gitu loh. Karena mereka juga nggak ngerti musik metal itu sebenarnya seninya di mana, konsepnya apa, mereka nggak ngerti. Jadi mereka merasa bahwa metal itu musik setan, teriak-teriak nggak jelas kayak gitu, musiknya juga berantakan kayak gitu kan gitu. Sebenarnya itu omongan atau asumsi dari orang-orang yang mungkin lagi banyak utangnya waktu dengerin lagu itu. Jadi alah musik apa ini, musik setan ini kan gitu. Kalau dibilang musik setan, aku setuju sih. Kenapa? Metal kalau nggak setan, nggak metal namanya. Itu kan itu kan hanya ucapan. Iya, apa ya? Metal kalau ngambil garis lurus itu bukan metal. Nah, jadi kan kalau mau ngambil garis yang baik-baik aja, yang ngikutin yang baik-baik, ngikutin pemerintah, ngikutin ini, itu nggak metal banget kalau yang kayak gitu. Nah iya. Metal harus berontak musiknya. Itu suaranya juga kan teriak-teriak. Metal harus berontak. Memberontak ketidakadilan, kesalahan. Jadi wujud kemasan metal harus kayak setan. Ya iya, tapi kan musik metal vs musik dangdut ataupun koplo ataupun DJ, mana yang lebih musik setan? Soalnya kenapa? Musik metal itu kerap sekali dibilang oleh orang-orang Indonesia itu adalah musik setan. Kita ngomongnya untuk Indonesia aja ya. Oke. Ya, musik metal itu musik setan. Nah, kalau kita bandingkan, yang lebih membawa pengaruh buruk itu kan bukan musik metal. Oke. Bahkan, lu tahu sendiri kan, dangdut itu seperti apa pengaruhnya? DJ, koplo-koplo, itu seperti apa pengaruhnya? Lebih buruk mana? Metal atau itu? Kalau menurut aku secara pribadi, musik mana yang lebih berpengaruh dan tidak baik lah pada umumnya ya? Iya. Atau lebih melambangkan kayak merusak generasi? Ya, kasarnya kan ini apa? Musik metal ini kan kerap kali dibilang musik setan, genre musik setan. Ya mungkin kalau untuk genre mungkin ya tergantung bagaimana mereka yang menilai, karena kalau menurut aku musik metal ya dimana mereka bisa mengekspresikan, menyanyikan sebuah lagu dengan musik-musik yang mungkin gimana sih konsepnya, ya konsep metal seperti itulah. Tapi kalau untuk yang lebih merusak, lebih ngebawa ke hal-hal yang menurut aku negatif, justru musik DJ. Karena jarang sekali yang namanya musik DJ itu diputar di suatu tempat itu tidak untuk hal-hal yang negatif, itu jarang sekali. Pasti berbau minuman, berbau perempuan, party. Ya, party, pasti itu negatif semua, negatif semua. Jadi lebih ke DJ lah, kalau kita ngomongin masalah itu lebih ke DJ. Iya kan, sepakat artinya kan. Soalnya banyak banget yang bilang apa ya, musik metal itu musik setan, dan juga ini apa, memang kalau secara tampilan mereka kebanyakan menggunakan kostum-kostum yang mengarah ke setan, iblis, lambang ini. Jadi kalau menurut aku dan itu sebenarnya hanya sebatas itu aja untuk di Indonesia ya. Dan pada ininya acaranya itu bahkan solidaritas terjaga di sana, keseruan terjaga di sana, keakraban, bahkan mereka lebih mensupport hal-hal positif. Ya, jadi
itu sebagian mereka mungkin yang beranggapan bahwa metal itu adalah musik setan. Itu menurut aku mereka bukan seorang penikmat musik metal itu sendiri. Karena konsepnya pada umumnya Ya, jika pasti. orang yang bukan penikmat atau bukan penghobi musik metal itu sendiri, memang konsepnya kesannya seperti ya kayak setan aja gitu, teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak nggak jelas, musik amburadul kan gitu. Nah, tapi kan kalau untuk musik mana yang ngebawa kita ke dalam dunia yang Dunia setan. yaitu DJ. Okay. Disco, musik DJ, Dangdut juga. remix. Malah lebih parah dangdut pada metal. Ya kalau dibanding ya malah lebih dangdut, lebih ke, tapi dangdutnya versi apa dulu ya? Ya, dangdut. Maksudnya dangdutnya versi biduan-biduan itu loh. Oke, kalau Bukan versi dangdut yang kalau dangdut cowok-cowok. yang versi biduannya terkadang kan tergantung. Kalau kita nyanyiin dangdutnya itu memang dengan pakaian yang sopan, itu juga nggak ngebawa ke arah sana kan. Dan tergantung panggungnya di mana gitu loh. Itu panggung hajatan kah nyanyi dangdutnya, atau mungkin memang panggung orkes kah. Jadi ada tempat masing-masing. Tergantung pentasnya di mana. Kalau musik dangdut itu sendiri, nggak mungkin lah di The Academy ini misalnya, di situ ada minuman tuh kayaknya nggak mungkin. Iya. Jadi tergantung pada tempatnya. Kalau di orkes atau mungkin di panggung-panggung apa ya, kayak hajatan mungkin ada. Tapi kalau dangdut itu sendiri di suatu acara yang resmi, yang ini nggak ada. Justru metal justru lebih tergolong lebih inilah kalau kita bandingin tempatnya ya. Kalau metal lebih kadang pembawaan suasananya walaupun tidak terbuka, ya adalah bau-bau minuman Ya, walaupun kalau sedikit. minuman iyalah. Ya, Kalau ngambil secara luas ya. ya. Tapi kalau Soalnya untuk kesopanan secara ininya, metal sama dangdut itu sebenarnya 11-12. Jadi tergantung penikmatnya sebenarnya. Iya. Tapi kalau dangdut itu sendiri di kalangan masyarakat biasa, kayak jatuhnya di orkes atau di suatu hajatan, memang terkadang negatif dampaknya gitu. Ada minuman, bahkan kadang di orkes tuh nyawernya nyampe biduannya seksi-seksi di sawer-sawer seperti itu. Intinya lebih sensitif lah. Tapi kalau metal kan walaupun dia di ruangan terbuka juga, kalau untuk hal-hal yang negatif tentang perempuan atau kesenonohan itu kurang malahan. Karena kebanyakan kalangannya itu cowok-cowok. Adapun perempuannya hanya beberapa saja. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tentang beberapa genre musik, kalau minuman metal juga ada sih. Iya. Juga sih. Jadi kalau untuk beberapa genre musik memang yang terlalu membawa kita ke dunia setan beneran itu sebenarnya ya disco itu aja lah. DJ, remix, atau mungkin apa? Kalau dangdut tuh paling dangdut yang biduan-biduan tuh ya. Ya, tergantung. Karena dangdut itu kan ada dangdut koplonya, ada dangdut, banyak lah jenis-jenis dangdut. Nggak bisa di ya, zaman-zaman, dan terkadang juga penonton malahan yang dangdutnya karena tergantung daerah juga. Oh, itu tergantung juga ya. Jadi tergantung pembawaannya. Masih bisa, dangdut itu masih bisa dibawa ke hal yang positif. Jadi tergantung tempat, tergantung pentas, tergantung suasana juga gitu. Tapi kalau metal menurut aku sih lebih ke umum. Minuman biasa lah, minuman gitu. Tapi kalau untuk kesenonohan kayaknya metal justru lebih sopan lah. Nggak nyampe ada ke... Kalau aku sih, ini apa? Kalau kita ngambil secara luas ya, secara dunia, musik metal, kamu aja dulu. Kamu setuju apa enggak musik metal tuh musik setan? Enggak sih. Skala dunia? Skala dunia juga enggak, karena aku nggak pernah ngelihat yang namanya musik metal itu menimbulkan suatu kerusuhan yang mungkin menjadi suatu pelecehan atau apa, nggak pernah. Jadi memang kalau dipandang secara mata, kasat mata, yang nggak menyukai lagu itu sendiri ya mereka bilang itu musik setan ya karena teriak-teriak aja gitu loh. Karena mereka juga nggak ngerti musik metal itu sebenarnya seninya di mana, konsepnya apa, mereka nggak ngerti. Jadi mereka merasa bahwa metal itu musik setan, teriak-teriak nggak jelas kayak gitu, musiknya juga berantakan kayak gitu kan gitu. Sebenarnya itu omongan atau asumsi dari orang-orang yang mungkin lagi banyak utangnya waktu dengerin lagu itu. Jadi alah musik apa ini, musik setan ini kan gitu. Kalau aku sih lebih setuju dibilang ini nggak ngebandingin ya, nggak ngebandingin antara udah selesai kita perbandingan tadi ya. Nah, kalau dibilang musik setan, aku setuju sih. Kenapa? Metal kalau nggak setan,
nggak metal namanya. Itu kan itu kan hanya ucapan. Iya, apa ya? Metal kalau ngambil garis lurus itu bukan metal. Nah, jadi kan kalau mau ngambil garis yang baik-baik aja, yang ngikutin yang baik-baik, ngikutin pemerintah, ngikutin ini, itu nggak metal banget kalau yang kayak gitu. nah iya. Metal harus berontak musiknya. Itu suaranya juga kan teriak-teriak. Metal harus berontak. Memberontak ketidakadilan, kesalahan. Jadi wujud kemasan metal harus kayak setan. Iya, tapi kan bukan berarti itu musik setan. Ini persepsi. Gitu loh. Ya kalau untuk kita ngebahas tentang musiknya, isi dalam musiknya nggak ada, makna dalam musiknya nggak ada unsur-unsur di Indonesia nggak ada, tapi nggak banyak. Ya. Rata-rata di Indonesia Sukatani lah. Sekarang kita membahas ini musik metal seperti Sukatani aja lah. Yang ngebahas mau ini duit, polisi, duit, dia duit. Lebih ke punk. Nah, iyalah, tapi kan itu ada genre metalnya juga kan. Ada arah-arah. Jadi maksudnya tuh musik metal itu lebih mengeluarkan suara rakyat sebenarnya. Iya. Ya, jadi kalau di Indonesia banyak kayak gitu. Ya. Kalau di Indonesia, cuman kalau di luar banyak penyembah setan. Oh, itu di luar. Iya, banyak. Itu memang bahkan ada kitabnya mereka. Oh, itu berarti suatu organisasi dong. Ada. Dan di lagu-lagunya itu mengkampanyekan ininya. Harus menyembah setannya itu. Iya, bukan harus sih, apa? Ya ibaratnya mereka tuh udah memuja setan. Oh. Memuja ini. Itu ada. Bahkan bukunya ada, bahkan dia bikin buku tentang itu juga. Gua lupa nama bandnya. Itu semua? Enggak, sebenarnya sekarang semua. Pertanyaannya, semua band metal di luar seperti itu atau hanya beberapa atau oknum-oknum tertentu yang... Kalau di luar, kemungkinan. Yang terkenalnya. Kemungkinan ya, karena aku nggak pernah lihat data secara ininya. Tapi kemungkinan, di luar ya. Kalau di Indonesia, sedikit. Dan itu pun di Indonesia tuh nggak nyembah-nyembah banget. Dia hanya sekedar kemasan aja. Nggak nyembah-nyembah banget. Gitu. Kalau di luar, mereka mengklaim. Meskipun yang disembah bukan setan. Setan lah ya. Menyembah perilaku buruk. Yeah. Kalau aku sih setuju kalau dibilang musik setan dalam skala dunia. Secara kemasan ya, secara kemasan aja ya, bukan makna ya, bukan maknanya ya. Kalau maknanya aku nggak setuju. Cuma kalau secara kemasannya wajib harus mengenakan kostum setan. Karena setan tuh simbol dari perlawanan. Iya kan? Enggak juga. Iblis sih. Iblis lebih cocoknya ke iblis. Iblis sih. Iblis kan ya perlawanan kepada orang-orang baik kan. Melawan ini kan tugasnya kan. Yeah. Nah, kita juga metal juga harus menggunakan kemasan iblis untuk melawan ketidakadilan. Untuk melawan ke ini. Kalau misalnya kemasan metal itu lembek, bukan metal namanya. Ini menurut pandangan aja ya. Metal harus kemasan metal. Harus kemasan iblis. Biar pemberontakannya tuh keluar gitu. Biar mereka kan rata-rata bikin lagu tuh mengeluarkan amarah mereka tentang ketidakadilan yang ada di negeri ini, tentang pembelaan terhadap Palestina, bahkan ada banyak yang bikin lagu seperti itu. Nah, itu yang dikeluarkan oleh mereka tuh amarah mereka. Wujud protes mereka lewat lagu itu. Dan kemasannya harus kemasan perlawanan. Jangan kemasan baik-baik. Ya. Tapi aku nggak mendalamin sejauh itu. Paham. Sih. Kayak apa yang aku lihat secara ininya hanya dalam kalangan metal Indonesia lah, tidak sampai keluar. Iya. Ada yang lain mungkin yang mau dibahas? Ya. Kita pro-pro, jadi nggak panjang ya kalau musik ini ya. Kalau gini nggak panjang jadinya. Emang dapat berapa jam tadi? Aduh. Apa sudah? Ya mungkin ada yang mau lain ditanyain, ada yang mau Oh iya. Lanjut, ini ada tadi.
Anjing. Tempe, makasih tempe. Aku nggak naikin Komal dulu. Lagi nemenin temen podcast dulu bentar. Nah, penutup aja lah. Jadi ini ya, jadi kita sama-sama sepakat ya. Bahwasanya ya kalau misalnya mau dianggap musik lebih setanan mana, ya lebih setan yang itu tadi ya. Iya, lebih Karena pengaruhnya lebih buruk pengaruhnya lebih buruk di disco lah daripada di di disco DJ DJ gitu ya. disco Dibandingkan metal. dibanding metal. Sepakat sih. Ya, aku boleh tanya? Oh, boleh, boleh. Nah, itu dong. Tanya. Enggak. Chris. Di umur 32 tahun ini, Duanya nggak usah disebut, 30-an aja oh dong. 30-an ya, 30-an. 30 tahun lebih ini, baru ngapa belum nikah? Wah, ini buka bahasan baru. Ya tinggal dikat aja kan, tadi udah penutup kan? Alasan kenapa belum menikah? Ya, Sebenarnya bukan karena nggak mau ya. Gua mau banget sih oke. nikah. Nikah tuh mau banget, punya keluarga, punya anak, Oke. itu mau banget sih. Cuman kan